Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas dan saya juga akan sharing tentang data structure ya, yang akan nanti kita implementasikan di project kita, yaitu MyRT ya atau MyOGP di versi mobile platformnya. Nanti kita akan buat data structure-nya itu dari lokal kita install Strapi ya untuk membantu kita dalam manage data kita secara CMS ya, dimana nanti Strapi ini akan kita konekkan dengan database kita yang ada di Supabase, di service yang Supabase. Cara kita koneksinya menggunakan connection string ya, terus nanti mobile apps kita langsung terhubung atau langsung akses semua data ke database menggunakan Flutter Supabase, itu package dari Flutter sendiri, sehingga nanti kita sementara ini ya, karena stacknya ini sangat minimum, kita lakukan query data ada di front end seperti itu. Kemudian user journey, jadi nanti kita goalsnya adalah warga bisa login dengan menggunakan username, dan username ini kita anggap sudah diverifikasi atau sudah terdaftar di backend atau di database warganya ya. Jadi prosesnya walaupun kita belum buat secara ini, kita tembak dari belakang dulu. Kemudian pinnya juga, atau sekarang kita bypass dulu ya, username sama input pin kita bypass, dan kita fokus di home screen-nya dan di daftar warganya. Kita coba fokus di data warganya sehingga dia bisa cari nama suami, nama istri, alamat dan anak gitu. Setelah itu nanti dia bisa lihat detail warga, dimana nanti detail warganya mencakup informasi ini gitu ya. Nah, kalau ada waktu tambahan nanti kita akan coba build di halaman profilnya untuk dia bisa mengubah-ubah info dari warga seperti itu. Oke, ini project yang sudah saya sharing kemarin ya. Projectnya ini MyOGP namanya. Terus di dalamnya juga ada connection ke Supabase-nya dengan Supabase URL sama Supabase Anon Key ya. Nah, dari sini mungkin saya sudah buat journey-nya ya, dari login, kemudian masukkan pin ya. Ini kalau pinnya salah, masukkan pin, submit, nah muncul di sini halaman ini. Kemarin di home screen terakhir saya sharing sama teman-teman contoh fetch data dengan menggunakan Riverpod. Nah, nanti kita rubah halaman ini gitu ya. Kemudian di sisi Strapi-nya sendiri ya, sudah buat project juga di sini. Sudah buat project. Nanti teman-teman bisa lihat cara buat project di Strapi-nya di video saya juga ada. Saya sudah sempat buat bagaimana create Strapi. Pede banget.
udah keluar. Nah, di sini real time Supabase, consume Supabase data from Flutter. Nah, ini consume Supabase data from Flutter saya juga udah buat, nanti silahkan dicek aja linknya. Terus kemarin itu connection Strapi with Supabase ini juga ada, connect Strapi ke Supabase juga ada nih, cara connection stringnya itu gimana. Terus ya itu nanti silahkan dicek aja. Di sini saya akan fokus untuk coba membuat ini ya, daftar warga ini ya, daftar warga. Nah, kalau kita running aplikasi Strapi kita bentuknya seperti ini. Terus saya mau jelaskan dulu existing data yang sudah terbentuk. Di sini ada data keluarga, jadi nama suami dan alamatnya. Terus data Sunlat ini data yang kemarin diinput oleh warga untuk kegiatan pesantren kilat. Ini sebenarnya data anak sih, data anak. Nah, kita coba fokus di data ini dulu ya. Husband full name, wife full name, remarks, master blog dan sebagainya. Nah, kalau kita cek di data Strapi-nya, ini di table keluarga sini. Nah, table keluarga ini saya juga udah buat query-nya. Peserta dan nama ayah di sini. Kalau teman-teman mau buat query di Supabase ya, ini kan dashboardnya setelah login, terus pilih projectnya. Terus nanti di sini ada menu SQL editor, terus bisa new query, kita bikin rename, terus kita lakukan query gitu ya. Nah, ini kalau kita jalankan bentuknya seperti ini. Kita coba order nama ayah. Husband full name, mas gender. Nah, kita nanti coba consume data ini, which is saya sudah buat sebenarnya saya sudah buat table view-nya. Jadi kalau di Postgres ini kita bisa buat view table-nya ya. Isinya tuh join dari dua table ini, table Sunlat dan keluarga ini, which is dihubungkan dengan Remarks. Remarks ini tuh sebenarnya isinya adalah alamat ya. Saya kemarin buatnya fieldnya namanya Remarks, tapi sebenarnya sini alamat. Jadi keluarga sini punya Remarks, Sunlat sini punya Remarks, isinya alamat, mereka terhubung gitu. Nah, ini ada di Sunlat keluarga. Kalau kita query di sini table view-nya, nah ini udah seperti yang tadi. Nah, table view ini tidak bisa dilihat di sisi CMS Strapi ya, nggak ada di sini karena table-table yang
tabel-tabel yang utama aja, yang kayak tabel raw data tabelnya gitu. Adapun yang view ini karena kita create-nya di Supabase, jadi bisa dilihat only kalau kita akses di Supabase dashboardnya gitu. Oke, terus nah table Sunlat keluarga inilah yang nanti akan kita consume, kita query di Strapi ini gitu ya, di Flutter gitu. Nah caranya gimana, kita jadi sudah dapat ya poinnya. Ini saya karena sudah buat sebelumnya, jadi nama ayah, nama anak, dan informasi yang ada di sini kita coba tuangkan di sini nanti. Oke, kita coba cek dulu yang pertama di project Flutter kita. Terakhir ini ada perubahan di sini ya. Oke, nggak apa-apa, kita masukin aja ke repo. Terakhir itu kita diskusi dengan teman-teman di volunteernya ya, Mas Dimas, Mas Hudi sama Guruh ya. Saya coba commit aja. Oke. Terus git branch, kita bikin branch baru aja. Git branch namanya dev git branch min b. Git branch min b dev. Git branch nggak bisa. Git branch dev gimana sih? Git langsung aja git branch dari main namanya dev. Git checkout dev. Oke, kita udah masuk ke dev. Kalau kita cek git branches ya, ada dev ya. Oke, kita sudah masuk di dev, jadi di mainnya udah kita amankan dulu. Terus langsung aja katakanlah ini home ya, atau beranda lah, beranda. Kemudian di bagian sini ya, kita langsung aja consume datanya. Ini saya dari awal aja nggak apa-apa. Body, nantinya kita di sini ada list view ya, ada list view. Intinya nanti kita akan sajikan data berupa informasi warga gitu ya. List style, di mana ada title, nanti ada nama warganya, misalkan Hendra Kurniawan. Terus alamat ya, alamat misalkan Blok I10. Sama mungkin ada avatarnya ya, di leadingnya kita kasih circle avatar.
terus colorsnya misalkan apa, purple gini kali. Nah, yang pertama kita bikin fetch datanya dulu ya. Fetch datanya dulu. The latest yang saya sudah sharing adalah penggunaan Riverpod untuk fetch data ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai sarana kita sharing. Mungkin ada yang belum tahu, kita buat dari awal ya. Terus saya juga nanti mohon izin untuk implementasi Copilot ini. Jadi ada untuk mengefisienkan waktu, nanti kita coba akan beberapa gunakan autocomplete-nya dari Copilot gitu ya. Oke, yang pertama list view ini nanti akan jadi dinamis ya, kita rubah jadi dinamis. Sebelumnya kita buat dulu controllernya ya. Di sini controllernya kita coba buat dari awal ya, misalkan ya, buat file baru namanya Supabase apa ya, manage data controller misalkan ya. Oke, di dalam file manage data controller.dart ini nantinya saya mau buat sebuah provider dari Riverpod untuk kebutuhan fetch data ke Supabase. Nah, fetch data ini bersifat future ya, bersifat future, dan nanti kita akan gunakan langsung package-nya Supabase. Nanti kita langsung nge-call kelasnya Supabase untuk kita bikin connection stringnya, untuk bisa kita langsung query datanya ya gitu. Oke, yang pertama ini untuk penggunaan Riverpod ya, dan saya akan gunakan Riverpod generator dalam pembuatan controller ini atau provider ini ya. Nah, kemarin saya sudah sharing caranya. Yang pertama kita import dulu .g.dart-nya ya. Jadi di sini nantinya manage data controller ini dengan Riverpod generator akan dibuatkan satu file dengan extension .g.dart gitu ya. Nah, ini harus kita mention dulu di awal, pakainya part, terus nama filenya ini manage data controller .g.dart. Di awal pasti error karena belum ada ya datanya. Habis itu kita bikin kelas katakanlah manage data controller, samain aja. Terus yang mengextend kelas generatornya atau kelasnya dari si Riverpod generator, ini tandanya ini ya, underscore dollar terus nama kelas yang di awal ini. Terus kita override untuk inisialisasi function yang awal ini. Nah, oke, sebelumnya ini kita tambahkan Riverpod annotation. Nah,
untuk menandai bahwa kelas ini nanti butuh di generate. Nah selanjutnya ini udah cukup. Terus kita tujuannya kan fetch data ya. Fetch data itu tipenya future, berarti nanti data yang akan kita return harusnya berupa future ini. Terus listnya apa balikannya berupa apa, tipenya berupa list ini. Nah kita belum gunakan dulu transformasi atau serializable, kita gunakan yang simple dulu. Nanti kita akan akses based on field-fieldnya secara manual tuh kita pakai dictionary aja ya. Jadi nanti misalkan ada data, berarti misalkan data JSON-nya kita nanti akan ambil pakai caranya gini ya, misalkan nama suami gitu ya, nanti belum pakai objek gini, nama suami belum, nanti aja gitu ya. Nah oke. Ini yang akan kita return adalah sebuah list nantinya. Jangan lupa di future kita butuh async ini ya. Nah seperti ini. Terus kita jalankan build runner. Saya buka dulu terminalnya, Flutter run build runner, terus pakai yang watch dan delete conflicting outputs ini, dash delete conflicting outputs. Kita coba running. Oke. Sudah komplit dan sudah terbentuk manage data controller.c.dart. Nah, kalau kita cek di sini si Riverpod generator sudah membuatkan ini manage data controller, ditambahkan provider di belakangnya, dan dia set sebagai auto dispose async rectifier provider gitu ya. Jadi udah tinggal pakai nih. Udah jadi, nanti kita fokus perubahannya ada di kelas ini aja. Terus manakala ini berubah dan generatornya jalan, dia akan update file ini itu .g.dart ya, seperti itu konsepnya. Nah dari sini kita coba konsum dulu ya. Ini kita ancang-ancang dulu aja nggak apa-apa. Kita konsum di sini, berarti ini kita cut dulu ya. Nah cara konsumnya adalah berarti kan final misalkan manage data data warga state ya misalkan, atau daftar warga state. Kita ref watch dari provider kita yang tadi, manage data controller provider. Nah gini, kemudian daftar warga ini pastinya tipenya adalah async value. Nah async value ini bawaan dari Riverpod, satu objek async value yang nanti kalau kita coba terapkan di widgetnya, kita nanti akan dapat 3 parameter. Kita coba dulu daftar warga state ini, daftar warga state when ini adalah function yang ada di kelas async value ini, dimana when ini membutuhkan atau punya 3 parameter, data, error, sama loading ya. Jadi kita harus isi parameternya. Katakanlah kita loading dulu ya. Kondisi loading berarti kita akan lempar apa? Kondisi error kita akan lempar apa? Widgetnya
gitu ya. Error ini dia punya dua, ada error, ada stack trace. Baru yang terakhir adalah data gitu. Jadi kita nggak usah manage manual. Maksudnya manual tuh di dalam blok data ini kita if else gitu. Si async value class itu sudah mengkamar-kamarkan kondisi-kondisi ini gitu ya. Nah, error ini katakanlah simpelnya kita coba print aja errornya, ya kan? Terus kalau loading kita returnkan sebuah circular progress indicator. Adapun data, nah ini ada callbacknya di sini, dataku ya, atau daftar warga. Nantinya tipenya pasti akan ada list ya. List ini sesuai dengan balikan yang kita setup di sini. Nah, di sini. Kalau ini map, ya udah nanti di sana akan jadi map gitu ya. Terus, nah di sini kita akan returnkan sebuah widget ya. Katakanlah kita coba tes dulu deh. Kita benar nggak sih datanya itu akan masuk ke sini gitu ya. Kita print data warga, katakanlah nanti karena JSON kita jadiin toString dulu ya. Nah ini data, kalau kita besarkan sedikit, text style, font size nya misalkan ya 20. Nah, data array kosong, nggak bener ya di sini. Data array kosong. Nah, sekarang kita langsung consume aja Supabase kita. Nah, yang pertama adalah kita bikin final response saja. Nah, di sini langsung kita panggil await, terus Supabase dot in. Oke, Supabase, terus kita import dulu. Dia punya instance. Terus kita akses kliennya, terus from. Habis itu from. Nah, ini kayak select bintang from gitu loh. From ini nanti dia butuh nama dari table yang ada di Supabase-nya. Kalau kita cek di sini di table kita butuh akses ke table view yang tadi kita buat, namanya Sunlat keluarga ya, karena di sini ada nama anak sama nama ayah ya. Atau ya kita coba ini dulu karena tadi saya di awal jelaskan ini nama Sunlat keluarga ini. Oke, langsung aja Sunlats underscore keluarga. Nah, terus dia butuh select di sini. Oke. Setelah itu langsung aja kita response dot, ada apa di dalamnya, langsung Sunlats keluargas ya kayaknya. Nah, ini langsung muncul ya, Sunlats keluargas, select response, masuk ke sini gitu ya. Nah, ini dia tipenya itu kan tadi list dinamik ya, itu sebenarnya di dalamnya tuh ada list of map gini. Itu nanti kita belum transform ke from JSON to JSON gitu, belum. Yang simple dulu aja.
Nah, berarti kalau kayak gini kita balik lagi ke UI-nya ya. Di sini berarti misalkan kita mau akses data warga yang pertama, atau kita coba masukkan ke dalam sebuah variabel, misalkan var data warga. Ini daftar, ini data warga yang single gitu ya. Ya udah, berarti kalau kayak gini kan berarti daftar warga yang keberapa gitu kan. Katakanlah kita tuh mau coba data warga yang ke 0 dulu. Berarti kita coba print dulu data warga. Terus gimana cara ngambil fieldnya? Pakai dictionary gini. Nama apa di sini? Nama ayah ya, nama ayah. Underscore ayah. Nah, ini data yang pertama ini. Oke, berarti ini udah ready untuk kita tuangkan dalam list view ya, dalam sebuah list gitu. Yang pertama kita buat aja di sini. Langsung kita coba ini kita komen dulu ya, komen. Terus kita returnkan sebuah list view.builder, pakai builder aja. Kemudian di dalam builder pasti ada item count. Item count kita ambil dari daftar, dari sini ya, daftar warga. Line. Kemudian item buildernya pasti dia butuh konteks sama indeks ya, dimana dia akan mereturnkan sesuatu widget di sini ya. Dalam hal ini kita coba sajikan dalam list style dulu ya, atau yang ini yang kita sudah ya belum ya, list style tadi yang kita sudah buat. Oh, dihapus ya. Oke, nggak apa-apa. Gampang ya, ada leading nanti, terus ada title, kita ambil data kita tampung dulu dalam satu variabel single data ya. Berarti data warga di sini adalah daftar warga yang ke indeks ya kan. Berarti data warga di sini, data warga nama ayah. Terus leadingnya circle avatar. Nanti backgroundnya kita isi dengan gambar, tapi yang sekarang backgroundnya color saja, warna purple. Terus subtitlenya kita ambil alamat ya, teks data warga. Nah, fieldnya apa kita cek di sini. Nah, alamat ya, alamat. Nah, oke. Agar lebih cantik kita bungkus lagi dengan card nih. Mungkin kita kasih padding sedikit di list view-nya ya. Padding itu edge inset ya .all aja 8,0. Kita langsung SP kan belum ada ya. Nah, ini mungkin kita bisa tambahkan di cardnya elevation shadow-nya jadi 4,0 kayak gitu. Ini bisa kita hapus. Nah, udah jadi Adrian Edi. Nah, ini kan belum. Nah, kalau ini kan
ada dua data ya. Nah, ini berkaitan dengan data yang kita fetch sih sebenarnya, karena ini data sudah berelasi dengan data anak. Jadi bukan data utama di table keluarga tadi ya. Nah, kalau kita mau rubah, kita rubah di sisi controllernya aja ya. Bagian sini kita ganti dengan ada tabel keluarga namanya, tapi nanti fieldnya kita rubah menjadi husband full name sama remarks ya. Coba rubah kita komen aja biar nggak lupa. Keluargas itu jadi error. Keluargas terus di sini husband full name. Nah, ini error karena ini husband underscore full underscore name sama remarks ya. Nah, ini oke. Indra kan. Nah, ini background image kita coba ambil aja dari network image. Biasanya ada avatar pixum ya. Pravatar pixum. Nah, ini kita coba aja. Avatar ini. Terus ID-nya kita coba kasih indeks aja di sini. Bisa nggak? Indeks +1 nggak bisa ya. Kita pakai ini. Ini kita ganti indeks. Nah, gini aja udah. Terus kita tambahkan radiusnya 30 lah biar agak gede. Nah. Oke, mungkin kita break dulu. Nanti kita lanjutkan, kita tambahkan di sini search warga gitu ya, atau detail warga. Thank you.